Pernah beta mau kenal dia, sampai suatu saat beta jatuh. Senada yang peduli beta, saudara kas tinggal beta, papa mama mau uang beta, bepun taman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya, dari kasihnya biar ampun beta pun hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Dulu beta jauh dari Yesus, pernah beta mau kenal Dia, sampai suatu saat beta jatuh. Sing ada yang peduli beta, saudara kas tinggal beta, apa mama mau buang beta, bepun tangan baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya, dari kasihnya biar ampun beta pun hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya, dari kasihnya biar ampun beta pun hidup, karena bagi Dia beta terlalu berharga. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seinci
Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakku, semua pakailah hidupku. Tapi bukan asal-asalan percaya, saudara. Asal percaya, tetapi bukan asal-asalan percaya. Ya. Kalau orang percaya itu betul-betul percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, bukan. Jadi saya mau khotbah saya selang-seli kesaksian saja supaya jangan jenuh, saudara. Saya mulai dengan kesaksian. Beberapa tahun lalu saya kan melayani di Jakarta, saudara. Saya masuk ke Jakarta tahun 85, saudara. Waktu itu belum ada kapal, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada engkau yang terbaik. Karena itu asal percaya saja. Tapi bukan asal-asalan percaya, saudara. Kita mesti punya sebuah keyakinan bahwa iman, percaya kita itu kita landaskan kepada sebuah kekuatan yang kuat. Iman kita bagikan Saul yang jauh di belakang tabir, saudara. Seperti kapal yang besar ini, kalau berlabuh, saudara, kalau jangkarnya sudah diturunkan, saudara, apapun ombak, gelombang tetap dia kuat, saudara. Iman kita kepada Kristus adalah Saul yang kuat, saudara. Mari kita baca dulu firman Tuhan sebagai landasan kita di dalam Yohanes pasal 14. Itu pendahuluan, saudara, tapi saya tidak bicara lama supaya tidak membosankan buat Bapak Ibu. Yohanes 14, judul daripada perikop kita adalah rumah Bapa. Saya baca, Bapak Ibu simak. Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kamu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kamu pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Berbahagialah semua kita yang bisa bicara seperti itu. Jalanlah mengikuti jalan Tuhan. Mazmur bilang begini, tunjukkanlah jalanmu. Itu artinya orang percaya di masa itu meminta petunjuk karena mereka belum menemukan jalannya untuk kembali, saudara. Seringkali kita juga gegabah ingin berjalan sendiri, mencari tahu sendiri, saudara. Saya juga termasuk orang yang sesat, saudara. Jalan yang belum kita tahu,
jalan yang belum kita lalui itu akan membuat kita sesat, saudara. Filipus bilang begitu. Sudah setuju di jalan sah. Nanti beta yang bisa diri. Untuk pergi ke surga, kita harus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Kalau engkau mau berhasil dalam perjalanan hidupmu, minta Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memimpin engkau dalam perjalanan. Maka Yesus berkata bahwa akulah jalan itu. Engkau tidak bisa menyimpang kemanapun. Engkau tidak bisa memilih jalan lain selain engkau berjalan mengikuti jalan yang sekarang ini aku tunjukkan kepadamu. Saya mencoba survei secara cepat, saudara, di dalam Alkitab. Kenapa Yesus bicara tentang jalan? Kejadian 3 ayat 24 bilang begini, saudara. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin, saudara. Ada jalan yang dijaga. Jalan itu tidak ada satu orang pun yang dapat melaluinya. Jalan itu ditutup, saudara. Maka tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini, tidak ada satu nabi pun di muka bumi ini yang bisa membuka jalan itu, saudara. Tidak ada satu tokoh agama pun di dunia ini yang sanggup membuka jalan itu. Maka jalan yang tertutup itu karena dosa kita. Yesus harus datang. Jalannya adalah jalan kasih karunia. Yesus harus datang dan menemukan kita kembali dari yang tersesat kembali kepada jalan itu, saudara. Yesus bicara kepada murid-muridnya, juga bicara kepada kita pada malam hari ini. Saya dan Bapak Ibu saudara. Jalan itu adalah jalan yang sudah Tuhan ambil dan Tuhan berikan bagi kita. Modalnya cuma satu, percaya saja. Amin. Amin. Asal percaya bahwa Tuhan sudah kasih jalan buat kita. Jangan cari jalan sendiri lagi, saudara. Itu ya. Kalau cari jalan sendiri sesat, saudara. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, saudara. Malam, pada malam hari ini luar biasa. Ya, saya tidak menyangka bahwa malam hari ini yang mengikuti ibadah banyak, sehingga banyak yang berdiri. Untuk itu, atas nama pengurus Okumene KMUM sini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah berdiri sejak dari awal. Mohon topangan dan dukungan agar Tanjung Perak Surabaya kami menyampaikan selamat tiba di tempat tujuan, berkemas, periksa kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar. Atas nama direksi PT Pelni, Nakoda KMUM sini dan seluruh berlayar bersama KMUM sini. Ada saudara-saudara yang turun di Tanjung Perak, selamat tiba di tempat tujuan. Kami berharap bisa ketemu kembali dalam pelayaran KMUM sini. Pelayaran yang akan datang. Saya lagi kami atas nama pengurus Okumene mengucapkan terima kasih. Aduh, saudara, pesan kami bila pulang ketemu saudara-saudara sanak saudara, katakan pesan kami bahwa Sampai Surabaya, guys. Terima kasih Tuhan sudah sampai kota Surabaya.